Jelang jumpa timnas Indonesia, Vietnam tak yakin bisa balas dendam. PSSI pinang pelatih Jepang, Pratama Arhan debut bersama Suwon FC. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Vietnam semakin tak yakin bisa balas dendam ke timnas Indonesia. Baru-baru ini skuad Garuda baru saja membuat publik negeri Naga Biru sakit hati. Pasalnya, tim besutan Sintayong sukses menyingkirkan The Golden Star Warriors dari ajang Piala Asia 2023. Sejak saat itu, rasa dendam pun menyelimuti tim besutan Philippe Troussier. The Golden Star Warriors sendiri memiliki kesempatan untuk balas dendam pada timnas dalam waktu dekat ini. Ya, kedua tim itu akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda dan The Golden Star Warriors akan saling bentrok sebanyak 2 kali pada laga ketiga dan keempat grup F. Namun demikian, di tengah-tengah upaya balas dendam, rasa pesimistis menghantui publik negeri Naga Biru. Salah satunya datang dari media lokal seperti Soha yang mengungkapkan kegelisahan mereka akan nasib pertandingan tersebut. Media itu menyoroti kubu timnas yang kian hari kian memiliki skuad mumpuni. Hal itu dikarenakan timnas Indonesia terus-menerus kedatangan pemain naturalisasi. Kemungkinan besar timnas akan diperkuat 4 pemain naturalisasi tambahan jelang laga mendatang. Di mana keempat pemain yang kemungkinan besar bergabung adalah Nathan Jeon, Ragnar Oratmangun, Tom Hae, dan Martin Paes. Jelas, kedatangan pemain-pemain tersebut membuat setiap lini timnas semakin padu. Hal itu dideteksi oleh Soha menjadi hambatan terbesar bagi tim besutan Troussier. Bahkan mereka kini sudah siap kehilangan mimpi mentas ke Piala Dunia. Pada beberapa waktu lalu, The Golden Star Warriors menjadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu menembus babak kualifikasi terakhir Piala Dunia 2022. Dengan dukungan pemain naturalisasi bertalenta dan kebugaran fisik yang prima, Indonesia akan menjadi gunung tinggi di ajang kualifikasi Piala Dunia dalam waktu dekat ini. Di lain sisi, saiwar keras dilontarkan oleh Kapten Vietnam Do Hung Dong kepada timnas Indonesia dan para pendukungnya. Kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023 merupakan hal yang tak bisa diterima oleh Hung Dong dan ia menganggap itu sebagai hutang. Kekalahan dari timnas Indonesia adalah hasil yang memang tidak diinginkan dan tak hanya para pemain dan pelatih, tetapi juga seluruh masyarakat Vietnam. Karena itu, Hung Dong ingin membayar tuntas utangnya kepada Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sampai di situ saja, saiwar yang dilontarkannya pun juga ditujukan kepada fans timnas Indonesia agar memenuhi stadion tempat berlangsungnya pertandingan. Hung Dong mengaku timnas Vietnam siap menghadapi puluhan ribu fans timnas yang hadir di stadion dalam pertandingan nanti. Pratama Arhan debut bersama Suwon FC. Klub Korea Selatan Suwon FC menjalani latihan perdana dalam pemusatan latihan di Jakarta pada hari Sabtu. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan terlihat sudah bergabung dengan klub barunya itu. Dalam unggahan foto yang diperlihatkan Suwon FC melalui Instagram pada Sabtu siang, terlihat tim asuhan Kim Eun-jung itu berlatih di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Pratama Arhan sendiri juga sudah bergabung dengan skuad klub barunya itu. Bek 22 tahun ini terlihat foto bersama sejumlah pemain Suwon FC, termasuk bek tengah asal Australia Lakeland Jackson. Selamat datang Pratama Arhan, tulis Suwon FC. Sejumlah netizen Indonesia pun juga merespon unggahan Arhan yang sudah bergabung dengan klub kasta teratas Liga Korea ini. Banyak fans yang berharap Arhan bisa bersaing di tim utama setelah memiliki karir yang tidak impresif bersama Tokyo Verdy. Menariknya lagi, Pratama Arhan berpotensi menjalani laga debutnya bersama Suwon FC dengan menghadapi mantan pelatihnya sendiri yakni Indra Syafri. Pasalnya pelatih Indra Syafri belum lama ini mengatakan akan ada latih tanding antara timnas Indonesia U20 dengan Suwon FC. Andai iya, maka Pratama Arhan pun berpotensi debut bersama Suwon FC saat menghadapi timnas Indonesia U20 asuhan ex pelatihnya Indra Syafri. Menyita transfer market, Arhan sendiri tercatat pernah dilatih oleh Indra Syafri saat memperkuat timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023. Saat itu dia tampil dalam 4 pertandingan dan turut membantu membawa timnas Indonesia meraih medali emas di ajang tersebut.
Namun Arhan saat itu tidak bermain di laga final kontra Thailand U22 karena akumulasi kartu. Dalam laga tersebut Garuda Muda menang 5-2 dari Gajah Perang lewat babak perpanjangan waktu. Sintayong masuk radar pelatih baru Cina, PSSI sudah pinang pelatih baru Jepang. Masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia tinggal menyisakan 5 bulan lagi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda PSSI akan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun jika berhasil membuat timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, maka PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Jika tidak, maka nasib Sintayong ada di tangan Ketum PSSI Erick Thohir. Di tengah polemik perpanjangan kontrak, Sintayong buka-bukaan dengan salah satu media Korea Selatan Sport Kyuhyang. Dalam wawancaranya, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku sudah dibidik oleh salah satu negara untuk menjadi juru taktik kepala di sana. Namun, Sintayong tidak menyebutkan nama negaranya. Namun yang pasti bukan dari Asia Tenggara. Sementara di media sosial pun ramai bahwa salah satu negara yang tertarik mendatangkan Sintayong adalah Cina. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Cina dikabarkan tertarik untuk membawa Sintayong apabila kontraknya tidak diperpanjang PSSI. Isu ini kemudian dimainkan oleh media Serbia Espresso. Espresso melaporkan bahwa Sintayong akan menggantikan pelatih Cina Alexander Jankovic apabila jadi dipecat. Selain Sintayong sendiri, ada beberapa nama lain seperti Choi Kang-hee, Luis Felipe Scolari, dan Carlos Queiroz. Adapun tawaran dari Cina sebenarnya bukan pertama kali dirasakan oleh Sintayong. Pada pertengahan 2019 lalu, Sin mengakui mendapatkan tawaran dari salah satu klub Liga Super Cina Shenzhen FC, di mana Shenzhen FC menawarkan gaji sekitar 3 juta US dollar atau setara dengan 45,2 miliar rupiah. Namun kala itu STI lebih memilih untuk menukangi timnas Indonesia dengan gaji sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar rupiah per tahunnya. Sekarang menarik untuk ditunggu, apakah Sintayong tetap setia bersama timnas Indonesia atau mencoba tantangan baru untuk kedepannya. Sementara itu PSSI sendiri terkini dikabarkan sudah sepakat dengan pelatih asal Jepang untuk menangani tim nasional Indonesia. Namun tentu saja yang akan ditangani pelatih asal Jepang tersebut bukan untuk menggantikan Sintayong. Pelatih asal Jepang tersebut akan menangani timnas putri Indonesia. Kabar kerjasama antara PSSI dan pelatih Jepang ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, kedatangan pelatih Jepang ini tidak akan sampai membuat pelatih lokal tersingkir karena pelatih asal Jepang tersebut tak membawa gerbong besar kepelatihannya. Memang iklim sepak bola wanita di Indonesia sendiri saat ini masih perlu ditingkatkan lagi. Saat ini praktis tidak ada wadah bagi para pesepak bola wanita untuk berkompetisi secara rutin. Hal ini berdampak juga terhadap capaian timnas putri Indonesia. Yang mana saat ini timnas putri Indonesia menempati peringkat 108 dunia. Maka dari itu, selain mendatangkan pelatih anyar, PSSI juga akan menggelar kompetisi sepak bola wanita, di mana ada 2 kategori dalam kompetisi tersebut.